Dari HKBP Paruluhan Resort Parulian. Di pagi hari ini saya menyapa Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam surga, berfirmanlah, hati dan pikiran telah kami buka dan siapkan untuk disapa firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Rabu tanggal 20 Oktober 2021, tertulis dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat 5. Demikian bunyinya. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tujukan hatimu kepada kasih Allah dan milikilah ketabahan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, tidak sedikit orang mengalami kegagalan, apakah dia sedang bekerja atau sedang belajar, yang disebabkan oleh tantangan yang dihadapi, baik tantangan yang dari dalam diri seseorang itu sendiri maupun yang datang dari luar dirinya. Bisa saja seseorang tidak dapat melanjutkan pekerjaannya atau pelajaran perkuliahannya karena dia tidak mampu untuk mengelola tantangan yang sedang dihadapinya. Karena ketidakmampuan untuk mengelola tantangan yang terjadi, sehingga seseorang itu mengambil keputusan-keputusan yang keliru, dan akhirnya seseorang itu putus asa dan kecewa, dan akhirnya tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Saudaraku dalam Kristus Yesus, dalam beriman kepada Yesus Kristus juga demikian. Sebab tantangan dan realitas kehidupan saat ini semakin berat untuk kita hadapi dan untuk kita lewati. Harus disadari, dengan beriman belum tentu lepas dari tantangan atau beban hidup, bahkan pencobaan-pencobaan di tengah-tengah dunia ini. Justru Bapak Ibu Saudara-saudara, semakin beriman kepada Yesus Kristus, semakin sering kita mengalami banyak tantangan di dalam kehidupan ini. Itulah sebabnya Rasul Paulus mendoakan jemaat di Tesalonika, dan tentunya kita juga saat ini, agar Tuhan menolong mereka, menolong kita tetap kuat dalam iman melalui hati yang senantiasa tertuju kepada kasih Allah dan teladan akan ketabahan Yesus Kristus. Di dalam menghadapi tantangan dan pergumulan hidup, sepanjang iman kita terhadap Yesus Kristus tidak berubah, hati kita senantiasa tertuju kepada kasih Allah, Dia akan selalu menyertai kehidupan kita. Matius 28 ayat 20b mengatakan, dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Hal penyertaan Tuhan inilah yang harus kita ketahui dan harus kita pahami. Penyertaannya tidaklah penyertaan sewaktu-waktu, tetapi penyertaan yang berlangsung terus-menerus di dalam kehidupan kita. Berlangsung setiap saat dan akan berlangsung sampai kepada kehidupan kita berakhir, alias sampai kita meninggalkan dunia ini dan sampai kepada akhir zaman. Kasih Allah
tidak pernah berubah. Kasih Allah kepada kita orang-orang percaya kekal sampai selama-lamanya. Saudaraku yang terkasih, bagaimana iman kita sejauh ini? Setiap orang di dalam perjalanan hidupnya memiliki tantangan pergumulan masing-masing. Apakah sebagai orang tua ataupun seorang anak, seorang pelajar atau seorang yang sedang kuliah, seorang pemuda atau pemudi di dalam persahabatannya, seorang pekerja, dan lain-lain sebagainya. Persoalannya bukanlah pada tantangan dan pergumulan yang sedang kita hadapi, tetapi bagaimana sikap hati kita, yaitu melihat tantangan dan pergumulan tersebut. Apakah kita menjadi orang yang sering mengeluh dan kita menyerah terhadap tantangan dan pergumulan yang sedang terjadi? Ataukah iman percaya kita tetap fokus dan terarah kepada kasih Allah dan kita meneladani ketabahan Yesus Kristus? Ketabahannya dalam menanggung segala hinaan, ejekan, bahkan Yesus sampai mati di kayu salib untuk jalan keselamatan bagi kita orang-orang percaya. Berdoalah memohon kekuatan Tuhan dan jalanilah hidup ini dengan ketabahan. Tuhan akan memampukan kita menjadi pemenang dalam kehidupan ini, sehingga kita dapat bersaksi bahwa kekuatan dan ketabahan itu datangnya dari Tuhan. Karena itu, milikilah hati yang tertuju kepada kasih Allah dan hidup di dalam kasih kepada sesamamu manusia, serta milikilah ketabahan di dalam menghadapi setiap badai kehidupan. Dan dalam hal inilah iman kita akan bertahan dan pada akhirnya akan menang. Roma pasal 5 ayat 3-5 mengatakan, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Mari kita nyanyikan buku Ende 474 ayat 1, Ikon Yesus do dongaku. Ikon Yesus do dongaku, sahalaku liludo. Rapon Yesus boya monang, talu musuh inaro, dang mabiarau desi. Tuhan Yesus dongaki, sai hutonoku Yesus, olo aku namai. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam surga, kami puji Engkau atas firman yang telah kami dengarkan di pagi hari ini. Kami berdoa, kuatkan kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini, hati kami tetap tertuju kepada kasih Allah, dan kami meneladani ketabahan yang telah ditunjukkan Yesus Kristus, di mana Dia diejek, dihina sampai mati di kayu salib, tetapi Dia dengan tabah menjalaninya. Yalah Bapa dalam surga, ketabahan yang demikianlah kiranya Tuhan berikan kepada kami, dan kami yakin akan kasih-Mu sepanjang hidup kami. Ya Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka cita Tuhan berikan penghiburan. Kami serahkan kehidupan kami
semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan, supaya Tuhan menyertai kami di dalam satu hari ini, di dalam melaksanakan aktivitas kami. Terpujilah nama Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertaimu hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Memakai masker, mencuci tangan dengan air yang mengalir, memakai sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan yang terutama jangan lupa berdoa kepada Tuhan. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.